Halo sahabatku, sahabat EO Paham yang luar biasa. Senang bisa bertemu dengan kalian dimanapun kalian berada. Harapan saya, kalian semua dalam keadaan sehat dan masih terus semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Pada sesi ini kita akan belajar tentang pangkat pecahan. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, kita mulai dengan pangkat pecahan. Pangkat pecahan, jika bilangan real A memenuhi persamaan A pangkat N sama dengan B, maka ini dapat kita konversi atau dapat kita tulis dalam bentuk akar menjadi A sama dengan akar pangkat N dari B. Ini dibaca tadi A disebut akar pangkat N dari B, di mana N-nya ini adalah nilainya bilangan bulat yang lebih besar dari 2 dan tentu nilainya adalah positif. Kita lihat contoh supaya lebih mudah kalian pahami. Contoh 1, karena 3 pangkat 3 ini nilainya adalah 27, maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita dapatkan dalam bentuk akar ini, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3, ini dapat kita tulis dalam bentuk pangkat pecahan, maka akar pangkat 3 dari 27, kita tulislah ini menjadi 27 pangkat sepertiga, sehingga hasilnya sama dengan 3. Bagian B, 10 pangkat 4, hasilnya ini adalah 10.000, maka ini dapat kita tulis menjadi akar pangkat 4 dari 10.000 itu nilainya sama dengan 10. Atau dengan kata lain, akar pangkat 4 dari 10.000 sama dengan 10, ini dapat kita tulis dalam bentuk pangkat pecahan 10.000 pangkat seperempat, perhatikan di sini 4, berarti jadi seperempat, hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, karena 2 pangkat min 3 sama dengan min 8, maka ini dapat kita buat dalam bentuk akar, kita tulis akar pangkat 3 dari min 8, hasilnya sama dengan min 2. Nah, bentuk akar pangkat 3 dari min 8 sama dengan min 2, ini kita tulis dalam bentuk pangkat pecahan menjadi min 8 pangkat sepertiga sama dengan min 2. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami apa yang disebut dengan pangkat pecahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang akar pangkat ganjil dan akar pangkat genap. Apa itu akar pangkat ganjil dan akar pangkat genap? Mari kita simak. Misalkan N lebih besar atau sama dengan 2, N-nya ini adalah bilangan genap positif, dan A adalah bilangan real yang tidak negatif. Maka pangkat pecahan A pangkat seper N ini kita tulis menjadi akar pangkat N dari A. Misalkan akar pangkat N dari A itu adalah B. Maka karena ini adalah akar pangkat genap, N-nya ini selalu genap, maka tentu hasil dari akar pangkat N dari A itu adalah bilangan bulat positif. Maka kita sebutlah ini harga mutlak B. Artinya hasilnya ini hanya satu, yaitu bilangan positif. Sehingga inilah yang disebut dengan akar pangkat genap. Sekali lagi, akar pangkat genap menghasilkan hasil hanya bilangan positif atau disebut dengan harga mutlak bilangan tertentu yang kita cari. Selanjutnya, yang bagian kedua, misalkan N lebih besar atau sama dengan 3 adalah bilangan ganjil dan A adalah bilangan real. Nah, di sini tadi A bilangan real dibatasi harus positif, tidak boleh negatif. Nah, kalau di sini bebas, boleh bilangan real positif, boleh bilangan real negatif. Sehingga penulisan pangkat pecahan A pangkat seper N sama dengan akar pangkat N dari B, sehingga hasilnya ini adalah B, tidak harga mutlak karena hasilnya ini boleh positif, boleh negatif. Sehingga inilah yang disebut akar pangkat ganjil. Jadi saya ulangi, akar pangkat genap hasilnya hanya bilangan positif, akar pangkat ganjil hasilnya boleh bilangan positif, boleh bilangan negatif. Mudah-mudahan kalian sudah memahami tentang akar pangkat ganjil dan akar pangkat genap. Kita lihat contoh. Contoh yang kedua, akar pangkat 2, karena di sini nggak ditulis, maka kita baca akar pangkat 2, dari 121 itu sama dengan 11. Karena
121 itu sama dengan 11 pangkat 2. Sehingga 121 pangkat 1 per 2 itu sama dengan 11 kalau kita tulis dalam bentuk pangkat pecahan. Kemudian akar pangkat 3 dari min 8, berarti ini dapat kita tulis menjadi min 8 pangkat sepertiga. Seperti di sini tadi, karena di sini negatif, maka akar pangkat ganjil maka hasilnya negatif. Sehingga akar pangkat 3 dari min 8 sama dengan min 2. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Perhatikan di sini sama-sama akar pangkat 3, di sini bilangan negatif, di sini bilangan positif, tapi hasilnya berbeda. Nah, yang ini kalau negatif maka hasilnya negatif, kalau positif hasilnya positif. Maka inilah yang disebut dengan akar pangkat ganjil, sedangkan ini adalah akar pangkat genap. Kita lanjutkan. Jika X sama dengan 3, maka akar pangkat 2 dari X kuadrat kurang 8X tambah 16 sama dengan berapa? Nah, langkah pertama, ini kita jadikan ke bentuk kuadrat sempurna dulu. Sehingga X kuadrat kurang 8X tambah 16, nilainya ini sama dengan X kurang 4 kuadrat. Coba ini kita kuadratkan. X kuadrat ini 2 kali X kali 4, berarti ini min 8X. Min 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, perhatikan karena ini adalah akar pangkat 2 atau akar pangkat genap, maka hasilnya ini adalah positif. Atau dengan kata lain, hasilnya ini adalah harga mutlak. Maka hasilnya ini adalah harga mutlak X kurang 4. Nah, kita akan cari untuk X sama dengan 3, maka kita ganti X-nya 3. 3 kurang 4, berarti sama dengan harga mutlak min 1. Harga mutlak min 1, hasilnya adalah 1. Mudah-mudahan contoh yang kedua ini dapat dipahami dengan baik. Kita lanjutkan dengan bentuk akar pangkat N dari A pangkat M. Bentuk akar pangkat N dari A pangkat M ini dapat kita tulis dalam bentuk pangkat pecahan menjadi A pangkat M per N. Itu lebih mudah mengingat, coba perhatikan. A pangkat M, M-nya ini jadi pembilang, sedangkan akarnya ini jadi penyebut. Inilah yang kita sebut dengan pangkat pecahan. Supaya lebih mudah kita pahami, mari kita lihat contoh berikut. Sederhanakanlah akar 64. Nah, 64 ini kita jadikan dulu menjadi 8 pangkat 2. Nah, sesuai dengan sifat ini, maka akar pangkat 2 dari 8 pangkat 2 ini kita rubah menjadi 8 pangkat 2 per 2. 2 per 2 ini sama dengan 1, maka 8 pangkat 1 sama dengan 8. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 125. Nah, 125 ini kita jadikan ke 5 pangkat 3. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 kita buat ke bentuk ini, ke bentuk rumus bentuk akar pangkat N dari A pangkat M menjadi 5 pangkat 3 per 3. 3 per 3 sama dengan 1, sehingga 5 pangkat 1 sama dengan 5. Selanjutnya, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 20. Berarti di sini M-nya 20, N-nya 4. Maka ini kita jadikan ke pangkat menjadi 3 pangkat 20 per 4. 20 bagi 4 sama dengan 5, sehingga hasilnya ini menjadi 3 pangkat 5. Kita hitung, 3 pangkat 5 itu adalah 243. Kita lanjutkan dengan contoh yang keempat. Sederhanakanlah bagian A. 8 pangkat 1, 2 per 3. Nah, pertama, 1, 2 per 3 jadikan ke pecahan biasa menjadi 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 5 per 3. Kemudian 8 ini kita jadikan ke 2 pangkat 3. Maka bentuk ini berubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkat 5 per 3. Ingat sifat perpangkatan, pangkat dipangkat lagi, pangkatnya dikali. Sehingga 3 kali 5 per 3 ini sama dengan 3 kali 5, 15 per 3. 15 per 3 hasilnya ini sama dengan 5. Maka kita sederhanakan ini menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Kita lanjutkan. Akar pangkat 4 dari 25 pangkat 6. Mari kita kerjakan. Akar pangkat 4, nah 25 pangkat 6, ini kita bagi 2, kita buat 1 pangkat 4, 1 pangkat 2. Sehingga
25 pangkat 6 ini kita tulis menjadi akar pangkat 4 dari 25 pangkat 4 dikali 25 pangkat 2. Perhatikan. Nah, sekarang ini 25 pangkat 2, 25 itu sama dengan 5 pangkat 2, pangkat 2 sehingga ini menjadi sama dengan 5 pangkat 4. Maka bentuk ini kita tulis menjadi akar pangkat 4 dari 25 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Selanjutnya, pangkatnya sudah sama-sama pangkat 4, berarti 5 dan 25 itu kita masukkan dalam braket kurung sehingga menjadi akar pangkat 4, 5 dikali 25 pangkat 4. 5 kali 25 sama dengan 125. Maka selanjutnya ini kita hitung, kita rubah ke sini, maka kita dapatkanlah 125 4 per 4. Saya ulangi, 125 pangkat 4 per 4. 4 per 4 sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 125. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat pangkat pecahan. Untuk P dan Q adalah bilangan rasional, maka berlaku A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Perhatikan di sini bilangan pokoknya A sama, maka kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Sama dengan 6 per 2, bilangan pokoknya sama, di sini dibagi, berarti tinggal kita kurangkan pangkatnya. Sehingga A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Sifat yang ketiga, A pangkat P di pangkat Q, berarti ini tinggal kita kalikan pangkatnya, sehingga A pangkat P kali Q. Dengan menggunakan sifat nomor 3, maka yang nomor 4, A pangkat P per A pangkat Q, kita tinggal gunakan sifat nomor 3, sehingga ini menjadi A pangkat P kali N dibagi dengan A pangkat Q dikali N. Selanjutnya yang kelima, yaitu sifat pangkat negatif pada pangkat pecahan, yaitu A pangkat min P. Maka ini dapat kita tulis menjadi sama dengan 1 per A pangkat P. Dengan catatan, A pangkat 0 sama dengan 1, kecuali A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, sehingga bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0, hasilnya selalu 1, kecuali 0 pangkat 0, ya. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang kelima. Sederhanakanlah 16 pangkat 2 per 3 dikali 16 pangkat 1/3. Nah, perhatikan di sini. Bilangan pokoknya 16. 16 berarti dalam hal ini kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Kita menggunakan sifat yang pertama. Sehingga ini 16 pangkat 2 per 3 tambah 1/3 sama dengan 2 per 3 tambah 1/3 sama dengan 3 per 3. Sehingga 3 per 3 sama dengan 1, 16 pangkat 1 sama dengan 16. Bagian B, akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 dikali 3 dikali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Kita hitung. Pertama, ini kita buat dulu dalam bentuk akar, maka ini kita tulis menjadi 9 pangkat 2 per 3 dikali 3, yang ini 3 pangkat 2 per 3. 9 ini kita jadikan dengan 3 pangkat 2, sehingga ini kita tulis menjadi 3 pangkat 2 pangkat 2 per 3. Yang ini kita tulis 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2 per 3. Sekarang kita hitung. 2 per 3 kali 2 sama dengan 4 per 3. 1 ini kita jadikan 3 per 3. Di sini adalah 2 per 3. Maka sekarang ini kita jumlahkan 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9 per 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sehingga hasil dari akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 kali 3 kali akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 sama dengan 27. Semoga contoh yang kelima ini sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh 6, hitunglah bagian A, 8 pangkat 3 per 5 dibagi 8 pangkat 4 per 15. Nah, perhatikan di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 8, berarti kita tinggal kurangkan pangkatnya, sehingga menjadi 8 pangkat 3 per 5 dikurang 4 per 15. Ini jadikan ke per 15 menjadi, ini kali 3, ini kali 3 menjadi 9 per 15 dikurang 4 per 15, atau 9 kurang 4 per 15. Hasilnya ini adalah 5 per 15, atau sama dengan
1/3. Nah, yang 8 ini kita jadikan ke 2 pangkat 3. Sehingga bentuknya ini kita tulis menjadi 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Selanjutnya, 3 kali 1/3 sama dengan 1, 2 pangkat 1, hasilnya sama dengan 2. Kita lanjutkan B. 2 kali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 dibagi akar pangkat 3 dari 2. Sekarang kita rubah ke pangkat dulu. 2, yang ini kita rubah ke 2 pangkat 2/3. Yang ini kita rubah ke 2 pangkat, ini kan di sini pangkat 1 jadi 1/3. Nah, selanjutnya ini kita buat ke pangkat 1, sehingga kita dapatkanlah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2/3 dibagi 2 pangkat 1/3. Nah, selanjutnya bilangan pokoknya ini sudah sama, semuanya sudah sama, dikali jadi ditambah, dibagi jadi dikurang, sehingga bentuk ini kita tulis menjadi 2 pangkat 3/3 tambah 2/3 dikurang 1/3. Kita hitung, 2 tambah 3, ini hasilnya 5, kurang 1, 4. Sehingga ini kita dapatkanlah 4/3. Nah, ini kita bagi 2, 4 bagi 3, dapat 1 ya, sehingga ini 3/3, di sini 1/3. 3/3 ini kan 1, sehingga ini menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1/3. Kalau ini kita jadikan ke gabungan bilangan bulat dan bentuk akar, maka ini dapat kita tulis 3/3 sama dengan 1, maka ini sama dengan 2, berarti ini adalah akar pangkat 3 dari 2. Sehingga ditulislah hasilnya 2 kali akar pangkat 3 dari 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh 7. Hitunglah dalam kurung 2 pangkat 3/2 pangkat 6/4. Ingat tadi, pangkat dipangkat, maka hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Sehingga ini kita dapatkan 2 pangkat 3/2 dikali 4/6. 3 kali 4, 12. 2 kali 6, 12. Berarti ini 2 pangkat 12/12. 12/12 sama dengan 1. Maka hasilnya ini adalah 2. Bagian B. Akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 4 pangkat 12. Langkah pertama, yang di bawah tanda akar 3 ini kita jadikan ke bilangan berpangkat pecahan. Sehingga kita dapatkan, ini kita rubah menjadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 12/2 ya. 12/2 ini sama dengan 6, maka ini dapat kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6. Kemudian ini kita rubah lagi ke bilangan berpangkat pecahan, sehingga kita tulis menjadi 4 pangkat 6/3. 6/3 sama dengan 2, sehingga hasilnya ini menjadi 4 pangkat 2, maka kita dapatkanlah hasilnya adalah 16. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lihat contoh yang ke-8. Hitunglah 8 pangkat min 2/3, berarti ini bentuk pangkat negatif ya. Maka sesuai dengan definisi, maka ini kita rubah menjadi 1/8 pangkat 2/3. 8 ini kita jadikan ke 2 pangkat 3, sehingga menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2/3. Pangkat dipangkat ini kita kalikan, berarti ini menjadi 3 kali 2, 6, bagi 3 sama dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 1/2 pangkat 2. Atau kita sederhanakan menjadi 1/4. Sehingga 8 pangkat min 2/3 sama dengan 1/4. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 7 dipangkat min 3/2. Sekarang kita kerjakan. Ini kita jadikan dulu ke bilangan berpangkat pecahan, sehingga ini menjadi 7 pangkat 1/3. Kemudian kita lanjutkan, pangkat dipangkat kita kali, sehingga 1/3 dikali min 2/3, berarti hasilnya ini sama dengan min 3/6. Min 3/6 sama dengan min setengah. Sehingga ini hasilnya menjadi 7 pangkat min setengah. Selanjutnya ini kita jadikan ke pangkat positif, maka kita dapatkanlah 1/7 pangkat setengah. 7 pangkat setengah ini kita rubah ke bentuk akar, sehingga menjadi akar 7. Maka bentuk sederhana dari akar pangkat 3 dari 7 pangkat min 3/2 adalah 1/akar 7. Contoh yang ke-9, hitunglah
dalam kurung akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 2 dari 3 pangkat 6. Pertama, kita kerjakan dulu yang di bawah akar pangkat 3. Sehingga ini 2 dikali ini rubah menjadi 3 pangkat setengah. Akar pangkat 3 menjadi pangkat sepertiga. Baru di pangkat 6. Kemudian sepertiganya kalikan ke bentuk ini. Maka kita dapatkanlah ini ke sini menjadi 2 pangkat sepertiga. Ini ke sini menjadi 2 pangkat sepertiga kali seperdua menjadi seperenam. Lalu yang terakhir ini di pangkat 6. Baru yang di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 6. Maka tinggal sekarang kita kalikan 2 pangkat jadi 2 pangkat 6 per 3. Yang ini 3 pangkat 1 per 6 kali 6 menjadi 3 pangkat 6 per 6. 6 per 3 sama dengan 2. 3 per 3 sama dengan 1. Sehingga bentuk ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Selanjutnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kita lanjutkan bagian B. 5 pangkat sepertiga per 25 pangkat seperenam dipangkat dengan 3 per 5. Nah, ini kita tinggal masukkan pangkat ini kalikan ke bilangan berpangkat dalam kurung. Sehingga ini kita dapatkanlah 5 pangkat 1/5 kali 3 per 5 menjadi 3 per 15 atau sama dengan 1/5. Kemudian yang ini sama dengan 25 pangkat 1/6 kali 3 per 5 sama dengan 3 per 30. 3 per 30 sama dengan 1 per 10. Selanjutnya 25 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan 1 per 10 sehingga 2 dikali 1 per 10 sama dengan 2 per 10 sama dengan 1 per 5. Maka bentuk ini sama dengan 5 pangkat 1/5 dibagi 5 pangkat 1/5. Perhatikan pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya ini adalah 1. Demikianlah sahabatku, sahabat yang paham. Apa yang saya jelaskan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.